Apapun yang kita alami hari-hari ini, kita percaya kita punya Tuhan Yesus yang baik, yang selalu setia menyertai kita, bahkan tak henti-hentinya memberikan pertolongan pada kita. Dan itu semua karena God is good all the time and for all the time. God is good. Tuhan itu baik untuk setiap waktu, dan untuk setiap waktu kita percaya Tuhan selalu baik. Beri tepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Minggu ini kita sukacita sekali, kita senang sekali karena Bapak Ibu Gembala kita yang sudah kita nanti begitu lama akhirnya bisa datang kembali hadir bersama dengan kita. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Bapak Ibu Gembala kita. Selamat datang Bapak Ibu Gembala. Bapak Ibu Saudara sekalian, minggu ini kita masih dalam tema kemerdekaan. Pada kesempatan kali ini saya mau sampaikan bahwa merdeka itu enggak datang begitu saja, tapi merdeka itu merupakan suatu pilihan yang harus kita ambil. Bapak Ibu Saudara sekalian, nyatanya hari-hari ini ada banyak orang, mereka tampak dari luar, mungkin mereka itu merdeka, mereka bebas. Tapi sebetulnya jauh di dalam diri mereka, mereka itu penuh tekanan, mereka itu tertekan, mereka itu tertindas. Bahkan mereka itu gak tahu penuh masalah. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin saya gak tahu hari-hari ini pikiran kita sedang stres, hati kita penuh tekanan. Jadi kita gak betul-betul bebas. Ada seorang yang bernama John Newton. Dia dulunya adalah kapten kapal budak. Seorang yang terobsesi dengan ambisi untuk memperdagangkan budak manusia dari Afrika dengan cara yang kejam. Gak disangka suatu kali saat dia sedang berlayar di tengah jalan, Tuhan izinkan kapalnya terhantam dengan badai yang begitu dahsyat. Sehingga orang ini dia terhempas keluar ke laut. Gak disangka Bapak Ibu Saudara sekalian, di momen-momen ketika dia hampir tenggelam, Tuhan jamah dia, Tuhan ubahkan hatinya. Anugerah Tuhan menangkap dia, memerdekakan dia, melepaskan dia daripada jerat bisnis perbudakan. Dan di momen itu dia sadar, aku harus bertobat dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Dan puji Tuhan, singkat cerita, orang yang bernama John Newton ini, dia terima keselamatan secara jasmani, keselamatan secara fisik. Dan bukan itu saja, dia juga terima keselamatan kekal di surga yang mulia. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, di kemudian hari, orang yang bernama John Newton ini, Tuhan pakai secara luar biasa menjadi pendeta dan penggubah lagu. Lagu yang sampai hari ini kita nyanyikan, yaitu lagu Amazing Grace. Dia berkata, aku dulu buta, tapi kini aku melihat. Aku dulu hilang, tapi kini aku ditemukan kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya nggak tahu mungkin hari-hari ini engkau sedang terikat dengan sesuatu. Mungkin engkau terikat kecanduan akan sesuatu. Mungkin engkau terikat dengan suatu ambisi atau obsesi. Aku harus meraih sesuatu yang besar. Mungkin engkau terikat dengan suatu ketakutan yang besar. Mungkin engkau terikat dengan suatu kekhawatiran yang besar. Mungkin engkau terikat dengan suatu kekecewaan yang besar. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengar baik-baik. Firman Tuhan hari ini berkata, di dalam Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Pagi hari ini izinkan saya bertanya, ada berapa banyak di antara kita yang mau menjadi orang-orang yang merdeka? Yang mau jadi orang-orang yang merdeka, mari lambaikan tanganmu. Yang mau, mari lambaikan tanganmu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau jadi orang yang merdeka, dengar baik-baik, catat hal ini baik-baik. Cara kita memilih bagaimana merespon situasi itu akan menentukan seberapa besar kemerdekaan kita. Dan pagi hari ini saya ajak, mari yuk kita buka mata kita lebar-lebar. Tentukan pilihanmu dengan benar. Karena itu akan menentukan apakah Bapak Ibu Saudara dan saya akan menjadi orang yang merdeka, atau selamanya kita menjadi orang yang tertindas. Pagi ini saya mengajak kita belajar, ada 3 cara kita memilih kebebasan kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya kita menjadi orang yang merdeka, yuk kita belajar memilih bebas dari perasaan tertindas. Bebaskan dirimu dari perasaan tertindas. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau sampaikan bahwa tertindas itu gak enak. Ada di sini yang mau menjadi orang yang tertindas? Saya yakin gak ada yang mau, karena tertindas itu gak enak, sakit. Tapi yang lebih menyedihkan daripada itu, kita mau memilih
menerima fakta bahwa kita memang benar-benar adalah orang yang tertindas. Bapak Ibu Saudara sekalian, pemazmur berkata di dalam Mazmur 119 ayat 71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Supaya aku belajar apa Bapak Ibu? Ketetapanmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui ayat tadi kita belajar yang namanya penindasan atau kesusahan hidup itu merupakan apa? Guru terbaik untuk kita belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan kata lain apa? Kesusahan yang Tuhan izinkan, penderitaan, pergumulan yang Tuhan izinkan, itu baik untuk membawa kita apa? Berbalik pada firman-Nya. Dengan kata lain, baik untuk membawa kita kembali kepada Tuhan. Terkadang tanpa kita sadari, lewat kesibukan-kesibukan yang ada, kesibukan-kesibukan yang kita miliki, mungkin kita sudah jauh daripada Tuhan. Hati kita menjauh daripada Tuhan. Kita sudah jadi, Tuhan kita tahu di nomor sekian. Bahkan mungkin sudah enggak kita anggap sama sekali. Dan jangan salahkan Tuhan jikalau dalam hidup ini Tuhan izinkan penderitaan, bahkan penindasan itu ada dalam hidupmu. Karena itu apa? Itu baik. Itu merupakan guru terbaik. Supaya apa? Membawa kita berbalik kepada Tuhan. Supaya kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau kita pelajari dalam bahasa aslinya, penindasan itu adalah kata lakats, yang artinya suatu tekanan atau himpitan yang berat. Itu menggambarkan kondisi bangsa Israel yang saat itu sedang ditindas oleh musuhnya atau penjajahnya. Lewat penderitaan ini Tuhan ingin mengajar bahwa bangsa Israel bahwa penderitaan itu bukanlah akhir, melainkan apa? Cara Allah untuk bawa kita balik alami hadirat-Nya. Saya nggak tahu, mungkin hari-hari ini kita sedang menjauh dari Tuhan. Mungkin hari-hari ini saya nggak tahu, kita juga sedang melakukan. Apakah Tuhan betul-betul Tuhan yang aku sembah, apakah betul-betul Tuhan yang berkuasa? Karena berkali-kali aku menjerit sama Tuhan. Dan berkali-kali juga Tuhan rasanya diam saja. Berkali-kali mungkin kita bertanya, Tuhan di manakah Engkau saat aku membutuhkan pertolongan-Mu? Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu kita ketahui pagi ini bahwa terkadang Tuhan pakai yang namanya tekanan. Sebagai cara Allah untuk apa? Memaksa kita berseru kepadanya. Untuk kita bisa saksikan sendiri bahwa kasih dan kuasa-Nya jauh lebih besar daripada apapun yang ada. Mengalahkan segala kuasa yang ada di dunia ini. Yang percaya katakan amin. Yang antusias katakan yes. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan di dalam Roma 8 ayat 35 dan 37. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, lewat ayat tadi kita belajar bahwa penindasan atau penderitaan yang kita alami itu merupakan cara Tuhan bawa kita kepada kasih mula-mula. Kadang Tuhan bawa kita untuk kita gunakan lutut kita. Untuk apa? Kita berbalik kembali kepada Tuhan. Kita berkata, Tuhan aku butuh Engkau. Penderitaan yang Tuhan izinkan, pergumulan yang Tuhan izinkan, itu merupakan salah satu bentuk Tuhan ingin nyatakan pada kita bahwa Dia begitu mengasihi kita. Ketahuilah bahwa dalam segala perkara, dalam segala pergumulan yang engkau hadapi, engkau enggak sendirian, ada Immanuel. Allah yang menyertai kita, Allah yang beserta dengan kita. Alkitab mencatat ada seorang perempuan Samaria yang hatinya, yang hidupnya penuh tekanan. Dia sudah berkali-kali mencoba cari kesenangan lewat menikah. Tapi sayangnya berkali-kali juga dia juga dikecewakan. Dia berkali-kali gak dapat apa yang namanya damai yang sejati. Tapi yang menarik Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan mencatat, ketika Yesus jumpai dia, Yesus spesial jumpai wanita ini, Tuhan aliri dia dengan air hidup. Dan di momen itu juga Tuhan angkat segala beban dalam hatinya. Angkat segala beban dalam hidupnya. Dan di momen itu juga wanita Samaria ini,
dia dibebaskan menjadi orang yang merdeka. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya nggak tahu apa yang sedang mengikat hidupmu saat ini. Apa yang sedang membebani hidupmu saat ini. Apa yang sedang membebani pikiranmu saat ini. Ketahuilah Tuhan yang sama, Yesus saat ini juga spesial. Jumpai Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Yesus siap aliri setiap kita dengan air hidupnya. Dan Yesus siap, dia sanggup, bahkan terlalu sanggup untuk angkat segala beban dalam hidup kita. Beban dalam hati kita, beban dalam pikiran kita. Dan Yesus sanggup untuk bebaskan kita menjadi orang-orang yang merdeka. Karena apa yang Tuhan firmankan di dalam Roma 8 ayat 28, pasti akan Tuhan genapi. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang mengasihi Dia. Yes, kita percaya kebajikan, kemurahan daripada Tuhan akan mengikuti kita seumur hidup kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ini yang menarik. Kabar sukacita bagi kita semua saat Bapak, Ibu, Saudara sekalian berseru kepada nama Tuhan. Tuhan berfirman di dalam Keluaran 3 ayat 7-8. Firman Tuhan, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka, sebab aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dari ayat ini kita belajar, gak main-main loh. Saat kita berseru pada nama Tuhan, saat kita menjerit sama nama Tuhan, memang gak terjadi apa-apa, rasanya gak terjadi secara apa-apa. Secara fisik gak terjadi apa-apa. Tapi ketahuilah secara rohani, secara spiritual, terjadi sesuatu yang dahsyat. Ada bukti kuasa Tuhan yang dinyatakan. Di mana yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dengar baik-baik. Tuhan itu enggak tinggal diam saja. Gusti boten sari, tapi Tuhan, dia perhatikan. Bukan hanya 1, 2, 3, tapi setiap kesengsaraan kita. Tuhan lihat setiap tetesan air mata yang engkau curahkan. Mungkin gak ada orang yang lihat, tapi Tuhan tahu persis setiap tetesan air mata yang engkau curahkan hari-hari ini. Dan yang kedua, dengar baik-baik. Tuhan, dia dengar setiap seruan doamu. Mungkin kau merasa, doa seruanku, doa permohonanku rasanya gak ada apa-apa. Gak ngefek apa-apa. Tapi Tuhan dengar setiap permohonan doamu. Dan ini yang menarik, Tuhan tahu apa yang sedang terjadi. Bahkan saat engkau merasa gak ada satu orang pun yang mengerti kondisiku, gak ada satu orang pun yang memahami aku, tapi Tuhan, dia peduli dan dia sangat-sangat peduli akan hidupmu. Dan ini yang menarik, ini yang indah. Dengar baik-baik, yang terakhir, kita percaya dalam segala perkara Tuhan sanggup beri namanya kelepasan, kemenangan terjadi dalam hidup kita. Karena kita percaya Tuhan jadikan kita bukan sebagai pecundang, tapi sebagai pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Para pemenang-pemenang di tempat ini sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, satu kata mutiara indah yang saya ingin sampaikan pada kita semua. Trials do not mean the absence of freedom. They are opportunities to trust who God really is. Bahwa ujian hidup, pergumulan hidup, penderitaan, penindasan yang sedang kau alami hari-hari ini, itu bukan berarti, sekali lagi saya mau katakan, bukan berarti yang namanya kemerdekaan, kelepasan itu enggak ada. Ujian hidup, pergumulan hidup, penderitaan, kesusahan yang kau alami hari-hari ini, itu merupakan kesempatan. Salah satu cara yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu untuk apa? Kita percaya siapa Tuhan yang sebenarnya. Buat Tuhan, dia adalah penolong yang sejati. Satu-satunya penolong dalam kesesakan. Dan dia sebagai penolong dalam kesesakan sungguh-sungguh terbukti. Sehingga kita bisa saksikan sendiri bahwa God is good all the time. And for all the time, God is good. Tuhan, engkau baik setiap waktu. Dan untuk setiap waktu aku percaya, engkau selalu baik bagiku. Yang percaya sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ada seorang wanita yang dikenal sebagai musa modern bagi budak di Amerika. Orang ini bernama Harriet Tubman. Orang ini masa lalunya itu pahit. Dia terlahir sebagai budak. Dia harus mau gak mau terima fakta
bahwa dia harus bekerja di bawah paksaan, dia harus menderita kelaparan, dan suatu kali bahkan kepalanya itu dipukul besi berat oleh sang mandor karena dia nggak mau nurut. Dan bagi Harriet Tubman ini, pingsan itu sudah menjadi salah satu hal yang biasa. Dan karena dia saking nggak kuatnya, suatu kali dia mencoba untuk melepaskan diri, dia coba untuk kabur, dia coba untuk lari. Dan puji Tuhan, dia berhasil kabur. Tapi yang menarik, setelah dia lolos, dia sadar, untuk apa ya semuanya ini? Untuk apa aku sudah bebas, tapi apa artinya kalau aku bebas sendirian? Kemudian dia memilih, dia bertekad gimana pun caranya, entah nggak tahu gimana caranya, aku harus mati-matian kembali dan bebaskan keluargaku dan bangsaku. Dan yang menarik, berkat kegigihannya selama 10 tahun, setelah melewati 13 ekspedisi, akhirnya Harriet Tubman ini dia berhasil selamatkan lebih dari 70 budak, nggak main-main. Bahkan saat terjadi perang saudara meletus, nggak main-main. Wanita yang bernama Harriet Tubman ini dia berhasil bebaskan lebih banyak lagi, yaitu lebih dari 700 budak. Wow, luar biasa. Dan itu semua karena dia terinspirasi dengan semboyannya yang berkata, aku sekali-kali gak akan pernah biarkan penumpangku tertangkap. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ketahuilah hari-hari ini buat juru selamat kita, Yesus, dia juga berkata, aku sekalipun gak akan pernah biarkan penumpangku, umatku, anak-anakku yang aku kasihi tertangkap oleh sang penjajah, yaitu iblis. Karena firman-Nya berkata di dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang supaya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, orang-orang yang dikasihnya, kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saya nggak tahu hari-hari ini, mungkin si iblis telah mencuri damaimu. Iblis sang pencuri telah mencuri sukacitamu. Iblis sang pencuri dia juga telah mencuri semangatmu. Sehingga hidupmu rasanya penuh tekanan. Hidupmu rasanya tertindas. Hidupmu rasanya gak karuan begitu rupa. Tapi satu kabar baik bagi kita semua pagi ini, bahwa di dalam nama Yesus ada kelepasan, ada pembebasan. Karena sekali-kali saya mau katakan bahwa dia sebagai penolong dalam kesesakan sangat-sangat terbukti. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Kita mau lanjut. Yang selanjutnya supaya kita bisa bebas menjadi orang yang merdeka. Mari kita milih bebas dari sifat mementingkan diri sendiri. Bapak, Ibu, Saudara sekalian saya kasih, yang firman Tuhan maksud itu seperti yang Yesus katakan di dalam Lukas 9 ayat 23. Kata Yesus kepada mereka semua, yaitu murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian saya mau katakan bahwa merdeka di dalam Kristus itu berarti kita bebas, bukan hanya mementingkan diri kita sendiri, bukan hanya mementingkan ego kita, tapi dalam segala hal kita mampu untuk menempatkan Kristus sebagai prioritas tertinggi, di mana Kristus, Bapak, Ibu, Saudara, saya tempatkan sebagai sumber arah dan tujuan hidupmu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya mau katakan bahwa hidup ini bukan cuma soal berbicara gimana ya aku bisa lebih sukses, gimana ya aku bisa lebih kaya lagi, gimana ya aku bisa lebih terkenal lagi. Soal aku dan aku terus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pagi ini saya ajak, yuk mari kita ubah pola pikir kita. Kita balik pola pikir kita. Mari kita mau bisa berpikir, kita bisa berkata, Tuhan gimana ya melalui hidupku yang singkat ini, hidupku yang bahkan terlalu singkat ini, aku bisa bikin hati Tuhan senang. Dan untuk itu Bapak, Ibu, Saudara sekalian, melalui ayat tadi kita belajar ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, berbicara tentang bebas dari sifat mementingkan diri sendiri. Itu berarti apa Bapak, Ibu, Saudara sekalian? Yang pertama yang harus engkau lakukan, engkau harus mau gak mau sangkali dirimu sendiri. Dalam bahasa aslinya, menyangkali diri itu adalah kata apaneome,
Yang artinya apa? Kita bersedia menolak hak atas diri kita sendiri. Dalam pengertian rohani itu berarti apa? Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita siap tinggalkan yang namanya kenyamanan pribadi jikalau itu bertentangan dengan apa yang Tuhan mau. Dan kenyamanan pribadi ini berbicara tentang apa? Semua hal yang engkau sukai, yang engkau senangi dalam hidup ini, bahkan itu termasuk jerat dosa, dan itu juga termasuk segala kenikmatan yang dunia ini tawarkan, yang tanpa engkau sadari, itu bertentangan dengan apa yang Tuhan mau. Firman Tuhan mengatakan di dalam Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kita mau lanjut. Yang kedua, berbicara tentang bebas dari mementingkan diri kita sendiri. Itu artinya apa? Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita harus rela pikul salib kita. Kata memikul ini dalam bahasa aslinya itu adalah arato, yang artinya apa? Kita siap untuk bawa tanggungan beban kita. Dalam arti rohani, tanggungan beban ini berbicara tentang apa? Ada satu kerelaan. Kita bersedia berkorban bagi Kristus. Di mana kita sadar, hidup ini bukan cuma mementingkan diri kita sendiri. Bukan cuma berbicara, mengasihi diri kita sendiri. Tapi kita juga harus mengasihi Tuhan dan sesama. Saya nggak tahu mungkin hari-hari ini, apa yang sedang menjadi beban pergumulanmu. Mungkin engkau sedang bergumul bukan hanya untuk dirimu sendiri saja. Mungkin engkau sedang bergumul untuk orang-orang yang engkau kasih. Mungkin untuk temanmu, untuk sahabatmu, untuk keluargamu. Mungkin engkau sedang diuji dalam pelayananmu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mungkin ada hari-hari ini ada banyak suara-suara di luar yang sedang menyerang engkau. Ada banyak suara-suara di luar yang berusaha untuk menjatuhkan engkau. Dan engkau berkata, Tuhan, aku sudah enggak kuat lagi, Tuhan. Karena fakta yang aku lihat makin hari rasanya makin ganas. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hidup ini bukan hanya berbicara tentang diri kita sendiri, tapi juga kita mau pikul salib kita. Saya nggak tahu seberapa besar salib yang engkau sedang lalui hari-hari ini. Mungkin yang engkau lalui begitu berat, sampai engkau menjerit, Tuhan, aku sudah nggak kuat lagi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ketahuilah, jikalau Yesus, dia sanggup menanggung segala beban penderitaan kita di atas kayu salib. Saya percaya, hari-hari ini juga setiap kita dimampukan untuk memikul beban salib kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Saya percaya setiap kita juga Tuhan mampukan. Firman Tuhan berkata di dalam Efesus 5 ayat 2, hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Sebagaimana Kristus mengasihi kita, mari kita juga rela pikul salib kita sebagai bentuk, Tuhan, apapun yang terjadi, aku mau menjadi muridmu, aku mau menjadi pengikutmu, aku mau mengasihi bukan hanya diriku sendiri, tapi aku juga mau tunjukkan kasih itu kepada Tuhan dan juga kepada orang-orang yang aku kasih, orang-orang yang ada di sekitarku. Kita mau lanjut yang terakhir, berbicara tentang bebas dari sifat mementingkan diri sendiri. Itu juga berbicara tentang apa? Apapun yang terjadi, baik kondisimu baik, enak maupun nyaman maupun gak nyaman, engkau tetap komitmen untuk tetap mengikut Kristus. Sama-sama katakan mengikut Kristus. Apapun yang terjadi, kita komitmen tetap mengikut Kristus. Kalau kita pelajari dalam bahasa aslinya, kata mengikut itu adalah akoluteo. Akoluteo ini artinya kita berjalan di belakang. Dan kalau kita berjalan di belakang, berarti ada yang berjalan di depan kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, orang Kristen seharusnya Yesus yang berjalan di depannya dan dia yang berjalan di belakangnya. Tapi sayangnya terjadi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Yesus bukannya berjalan di belakang, tapi Yesus kita suruh Yesus berjalan di belakangku, aku yang berjalan di depan. Dengan kata lain, Tuhan kita suruh, Tuhan engkau nuruti apa yang aku mau. Tuhan kabulkan segala permohonanku, kabulkan segala doa-doaku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mengikut Yesus itu artinya, sekali lagi saya katakan, kita berjalan di belakang. Dengan kata lain, apapun yang terjadi, kita memilih, kita belajar untuk taat.
Dan taat ini nggak enak Bapak Ibu. Kalau kondisinya itu mendukung, kondisinya nyaman, itu gampang untuk taat. Tapi kalau kondisinya nggak nyaman banget, nggak enak untuk taat. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan ajarkan, tinggalkan cara hidupmu yang lama. Tinggalkan cara hidupmu yang lama ini juga berbicara, kita nggak hidup semau kita sendiri, kita nggak hanya memilih apa yang enak buat diri kita nggak mementingkan diri kita, tapi kita belajar untuk taat, untuk menaati apa yang Tuhan mau. Dan itu berarti kita juga mau, apapun yang terjadi, kita mau berjalan di belakang, biarkan Tuhan yang memimpin di depan. Kita bisa mampu untuk berkata, Tuhan apapun yang terjadi, biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi dalam hidupku, bukan kehendak-Ku yang terjadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengikut Yesus ini berarti kita komitmen, hidup kita bisa jadi teladan. Firman Tuhan mengatakan di dalam Kolose 1 ayat 10, sehingga hidupmu layak di hadapan Tuhan, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu berbuah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau sampaikan ada yang lebih penting daripada hidup kita diberkati oleh Tuhan, yaitu hidupmu berkenan di hadapannya. Pada pagi hari ini jika saya bertanya, ada berapa banyak di antara kita mau menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan? Oh, yang mau mari lambaikan tanganmu. Yang mau lambaikan tanganmu, puji Tuhan. Bukan saya yang lihat Bapak Ibu Saudara, tapi Tuhan sendiri yang melihat kerinduan hati setiap kita. Pribadi-pribadi yang mau menjadi pribadi, yang menjadi orang-orang, yang menjadi anak-anak, yang berkenan di hadapannya. Saya salut dengan seorang wanita yang bernama Perpetua. Menurut saya dia adalah seorang anak Tuhan yang hidupnya bisa jadi teladan. Dia terlahir dari background keluarga bangsawan. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, Perpetua ini dia bisa mengenal Tuhan, dia bisa menjadi orang percaya. Dan saat itu dia dikenal sebagai katekumen. Orang yang baru saja percaya Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sayangnya di masa itu, yaitu di abad 203 Masehi, Kaisar saat itu yang bernama Kaisar Septimius mengeluarkan larangan, melarang siapa saja gak boleh masuk agama Kristen. Dan satu-satunya harus menyembah kepada Kaisar, yaitu kepada dirinya sendiri, Kaisar Septimius. Yang luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian, sekalipun di tengah-tengah larangan yang sudah disebarkan, orang yang bernama Perpetua ini, dia tetap teguh, dia tetap gigih mempertahankan imannya. Sekalipun konsekuensinya, dia harus dimasukkan ke dalam penjara yang gelap dan juga sempit. Sebetulnya ayahnya sudah mencoba untuk membujuki dia supaya dia bisa keluar daripada penjara. Ayahnya berkata, sudah enggak apa-apalah, engkau korbankan sedikit dupa bagi Kaisar. Sudah enggak apa-apalah nyembah Kaisar bentar aja. Itu kan formalitas saja, enggak apa-apa, enggak masalah. Tapi yang luar biasa, respon daripada Perpetua ini, dia berkata bahwa iman bukan sekedar kata, melainkan identitas yang tak tergantikan. Dan dia berkata, aku orang Kristen, gak bisa disebut, gak bisa digantikan dengan nama atau identitas yang lain. Dan dia berkata, sekali aku menjadi orang Kristen, selamanya sampai akhir hidupku pun, identitasku tetap sama sebagai orang Kristen. Sekali aku menjadi pengikut Kristus, maka identitasku tetap sama. Gak ada yang bisa mengubah, gak ada yang bisa melarang. Identitasku tetap sama sebagai pengikut Kristus. Wow, luar biasa. Sekalipun singkat cerita akhirnya, wanita yang bernama Perpetua ini dia dihukum, dia dijadikan santapan binatang buas. Dia diterkam oleh binatang buas. Dan ini yang menarik, di momen-momen ketika dia hampir dipenggal kepalanya, dia bahkan berani menolong tangan sang algojo yang gemetaran begitu rupa untuk menebas lehernya. Dan sampai akhirnya wanita yang bernama Perpetua ini, dia menjadi martir Kristus. Wow, luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, tahukah engkau bahwa hari ini Tuhan bertanya pada setiap kita, bagaimana dengan identitasmu? Apakah di tempat ini Tuhan juga temukan identitas anak-anaknya yang mau berkata, Tuhan,
apapun yang terjadi, sampai akhir hidupku, aku tetap mau menjadi pengikut-Mu. Ada berapa banyak pengikut-pengikut Kristus yang sejati di tempat ini, yang mau berkata, Tuhan, apapun yang terjadi, aku tetap akan mengikut-Mu sampai akhir hayatku, sampai akhir nafasku. Oh, yang mau sekali lagi lambaikan tanganmu. Puji Tuhan. Bukan saya lihat Bapak Ibu Saudara, tapi Tuhan sendiri yang lihat kerinduan hati setiap kita, yang mau menjadi pengikut-pengikutnya. Kita mau lanjut yang terakhir. Supaya kita bisa menjadi orang yang betul-betul merdeka, mari kita memilih bebas dari segala ikatan dosa perbuatan daging. Rasul Paulus mengajarkan di dalam Galatia 5 ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dari ayat ini saya mau sampaikan bahwa kemerdekaan itu merupakan anugerah dari Tuhan. Untuk apa? Kita pergunakan kesempatan setiap hari. Bukan hanya hari ini, bukan hanya lusa. Tapi setiap hari. Untuk apa? Menolak tawaran dosa, yaitu perbuatan-perbuatan daging tadi. Dan menghasilkan buah bagi Kristus. Perbuatan-perbuatan daging sendiri kalau kita lihat, kita bisa temukan di dalam firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 19-21. Yaitu tidak lain diantaranya apa? Hawa nafsu, kita suka bertengkar, kita suka dengan pencabulan atau pornografi, kita masih terikat dengan penyembahan berhala, kita suka marah-marah, kita suka mancing emosi, iri hati, akal pahit, kita masih ada menyimpan kebencian, suka mabuk-mabukan, kita egois, kita suka bergudul, orang Jawa bilang bergudul sakara PDW, kita masih suka main-main dengan kuasa gelap, dan yang terakhir kita masih suka bikin keributan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini mari biarlah kita koreksi diri kita masing-masing. Apakah kita masih terikat dengan perbuatan-perbuatan daging ini? Firman Tuhan mengatakan di dalam Galatia 5 ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari ayat ini itu jelas supaya kita tidak terikat, kita tidak menuruti keinginan atau perbuatan daging. Gimana caranya? Hiduplah oleh roh. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang menarik, kalau kita bandingkan ayat tadi dengan terjemahan versi King James Version, kata hiduplah itu ditulis walk by, yang mengandung arti kiasan apa? Kita hidup sesuai dengan satu prinsip yang benar. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengar baik-baik. Saya mau katakan, orang hidup itu harus punya prinsip. Dan dalam arti rohani, itu berarti kita hidup berpegang pada prinsip kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 31, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Ini prinsip yang harus kita pegang. Apakah hidup kita sudah memuliakan Tuhan atau belum? Mari biarlah pulang dari tempat ini, kita enggak pulang begitu saja. Tapi biarlah pertanyaan ini kita bawa pulang, kita renungkan baik-baik. Apakah hidup kita betul-betul sudah memuliakan Tuhan? Bapak Ibu Saudara sekalian, izinkan saya bertanya, seberapa sering engkau merenungkan firman Tuhan? Atau boleh dibalik pertanyaan ini, kapan terakhir engkau merenungkan firman Tuhan? Bapak Ibu Saudara sekalian, mari biarlah kita merenungkan firman Tuhan. Kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pemazmur berkata, renungkanlah firman Tuhan atau Taurat itu siang dan malam. Dan Yosua juga berkata, renungkanlah Taurat itu siang dan malam. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Supaya apa? Dengar baik-baik. Supaya perjalanan hidupmu berhasil dan engkau beruntung. Ada berapa banyak di antara kita yang mau perjalanan hidupnya berhasil dan beruntung? Yang mau mari lambaikan tanganmu. Bapak Ibu yang mau, mari mulai hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan kembali. Kita mau cari Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan di dalam Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri.
Kalau kita lihat ini adalah bukti bahwa hidup kita memuliakan Tuhan, di mana hidup kita menghasilkan buah roh. Mari kita tanya diri kita juga, sudahkah hidup kita menghasilkan buah roh? Saya undang pemusik untuk maju ke depan. Saya mau tutup khotbah hari ini dengan kisah seorang tokoh yang namanya itu sudah nggak asing bagi kita semua, yaitu seorang yang bernama Paus Fransiskus. Nama aslinya itu adalah Jorge Mario Bergoglio. Dia merupakan paus yang ke-266. Saya undang pemain keyboard untuk bisa maju ke depan. Dia merupakan paus ke-266 yang menjabat sebagai paus selama 12 tahun. Paus ini dia memilih nama Fransiskus karena terinspirasi dari Santo Fransiskus Assisi, seorang yang mencerminkan keteladanan dalam hal kesederhanaan, kasih kepada kaum miskin, dan juga seorang yang cinta akan perdamaian. Dan yang luar biasa, Paus Fransiskus ini dia tunjukkan keteladanan yang belum pernah dilakukan oleh paus-paus sebelumnya, di mana dia sering kunjungi penjara, rumah sakit, daerah miskin, bahkan dia rela, dia nggak tanggung-tanggung, dia mau mencuci kaki narapidana. Wow, luar biasa. Dan itu semua dia lakukan karena menurut dia, gereja sudah selayaknya menjadi rumah sakit darurat bagi mereka yang terbuka, bagi mereka semua, orang yang berdosa, bukan hanya yang notabene, yang sempurna, yang notabene orang-orang gereja yang kudus, yang suci, yang begitu mulia banget. Gereja harus menjadi rumah sakit bagi semua orang. Dan yang menarik ada satu kata mutiara dari dia. Dia berkata bahwa doa bukanlah mengubah Allah, melainkan mengubah hatimu. Mengubah hati kita dipimpin oleh roh, sehingga hidup kita bisa menghasilkan buah roh. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari Paus Fransiskus ini kita belajar seorang yang hidupnya bisa menghasilkan buah roh, di mana dia bisa memancarkan terang kasih Kristus bagi banyak orang. Saat ini Tuhan juga bertanya pada setiap kita, bagaimana dengan hidupmu? Sudahkah hidupmu menghasilkan buah roh? Sudahkah terang kasih Kristus tercermin, terpancar melalui hidupmu? Orang melihat hal-hal yang baik, ada kasih, damai, sukacita, dan segala hal yang baik terpancar dari hidupmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu kata mutiara indah dari seorang pendeta dan juga teolog yang sangat berpengaruh di abad 20 yang bernama John Stott. Dia berkata seperti ini, dengan baik-baik. Kemerdekaan sejati bukanlah kebebasan untuk melakukan apa yang kita suka, melainkan kebebasan untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini Tuhan bertanya pada setiap kita, apa yang telah engkau gunakan dengan kebebasanmu? Bagaimana engkau mempergunakan kemerdekaanmu? Apakah engkau gunakan kemerdekaanmu? Apakah engkau gunakan kebebasanmu seenaknya, semau hidupmu sendiri untuk melakukan apa yang engkau suka tanpa engkau sadari itu sebetulnya menyakiti hati Tuhan? Bapak Ibu Saudara sekalian, izinkan saya bertanya, ada berapa banyak di antara kita yang mau pakai kemerdekaan kita, kita mau pakai kebebasan kita setiap hari untuk menyukakan hati Tuhan? Karena dari lubuk hati kita yang paling dalam, kita mau berkata, Tuhan, aku mau menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan-Mu, yang berkenan di hati-Mu, menjadi orang-orang yang menyukakan hati-Mu. Ada berapa banyak di antara kita, orang-orang yang mau menyukakan hati Tuhan, yang mau menjadi orang-orang yang menyukakan hati Tuhan? Sekali lagi lambaikan tanganmu, sekali lagi lambaikan tanganmu. Puji Tuhan, bukan saya lihat saudara, tapi Tuhan sendiri yang lihat kita. Kerinduan hati kita yang paling dalam, bahwa pulang dari tempat ini, kita mau tinggalkan hidup kita yang lama. Kita mau terbebas dari segala ikatan perbuatan-perbuatan daging. Kita mau menjadi pribadi-pribadi yang menyukakan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita yang mau gunakan kebebasan kita untuk menyukakan hati Tuhan. Mulai hari ini, tentukan pilihanmu dengan benar. Yang pertama, biarlah engkau memilih enggak menerima fakta bahwa engkau memang benar-benar adalah orang yang tertindas. Tapi mulai hari ini bebaskan dirimu,
Bebaskan dirimu daripada perasaan bahwa engkau adalah orang tertindas. Karena kita percaya dalam segala perkara Tuhan Dia memperhatikan kesengsaraan kita. Tuhan Dia melihat setiap tetesan air mata kita. Dan Tuhan Dia dengar setiap seruan doa kita. Dan Tuhan Dia tahu persis apa yang sedang terjadi, apa yang engkau alami. Dan yang pasti kita percaya Tuhan sanggup berikan kelepasan, kemenangan dalam hidup kita. Karena kita percaya Tuhan jadikan kita bukan sebagai pecundang, tapi sebagai pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Para pemenang di tempat ini, mari sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari bebaskan dirimu dari sifat mementingkan dirimu sendiri. Mari buang itu yang namanya egois, yang mementingkan diri sendiri. Mulai hari ini jadilah pengikut Kristus yang sejati, di mana engkau mau berkata, Tuhan apapun yang terjadi aku izinkan Tuhan engkau berjalan di depan, aku berjalan di belakang. Apapun yang terjadi aku memilih untuk tetap taat. Dan yang terakhir, mari kita mau memilih untuk bebas dari segala ikatan perbuatan daging. Kita tinggalkan segala hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Mulai hari dan seterusnya kita mau berkata, Tuhan aku mau menjadi pribadi-pribadi yang menyukakan hatimu, pribadi-pribadi yang berkenan di hadapanmu. Setiap kita yang mau menyukakan hati Tuhan, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau buka hati kita, biarlah Roh Kudus menjamah hidup kita. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kalau kami telah mendengar kebenaran daripada firman-Mu, meteraikan kebenaran firman-Mu dalam setiap lubuk hati kami, sehingga firman-Mu akan bertumbuh, berbuah-buah dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan sabda-Mu, dan Tuhan juga menjamah kami semua yang hadir. Engkau lawat kami supaya kami menjadi pemenang. Kami bukan menjadi orang yang kalah, bukan menjadi pecundang, tetapi menjadi orang-orang yang menang. Kami katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Dan kami selaku Bapak Ibu Gembala, kami sangat-sangat merasa sukacita yang luar biasa kalau kami boleh berjumpa kembali, yaitu dengan jemaat Galilea yang kami kasih. Kami merasa terharu sekali dengan kecintaan Anda semua yang sudah melayani dengan setia. Ya. Saya lihat ibu-ibu yang sudah tua. Ibu Ongtinyo, umur berapa Ibu? 80? 93, Saudara. Tapi setia. Ya, kalau saya tanya Ibu Ongtinyo ada, tiap minggu ada, jalan dengan setia. Sebab itu mari kita juga, ya, yang lebih muda tidak akan kalah. Kita akan lebih setia. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Meskipun mungkin, ya, Pak Adi karena perawatan mata masih harus kembali. Saudaraku, dan ketika kakak saya bertanya, kepingin apa? Saya nangis, saudara. Saya kepingin berjumpa dengan Anda semua, jemaat Galilea. Itu merupakan kerinduan saya. Di mana saya sangat mengasihi jemaat Galilea yang selalu kita doakan, yaitu Anda semua yang melayani di tempat ini dan juga yang selalu datang dengan setia. Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan membalas
semua Anda yang sudah melayani, kami mengucapkan terima kasih atas semua pelayanan Anda, dan kami sangat menghargai pelayanan Anda. Ya, apapun yang Anda kerjakan untuk Tuhan, kalau kami sebagai Bapak Ibu Gembala menghargai Anda, terlebih Tuhan akan menghargai Anda. Terlebih Tuhan yang akan memberkati Anda yang setia melayani. Jangan saudara ya tergoyahkan, mungkin dengan kata-kata ya, ataupun juga pengaruh daripada lain. Tapi jadilah Anda, yaitu salah satu daripada buah roh tadi. Yang ketujuh adalah kesetiaan. Saudaraku, kasih yang pertama. Yang ketujuh kesetiaan ditutup dengan penguasaan diri. Sebab itu mari Jemaat Galilea, saya himbau Anda semua untuk tetap setia sampai Tuhan datang menjemput kita. Amin saudara. Layani Tuhan dengan setia. Nanti kalau saya diberikan kesempatan untuk khotbah, saya juga akan menyampaikan itu tentang tuan dan hamba. Kita semua ini, kita semua, Pak Adi, saya juga hamba. Hamba Tuhan yang siap melayani sampai kesudahannya. Sampai selesai tugas kita. Karena waktu itu ketika saya kena kanker, saya nangis sama Tuhan. Dan ada seorang ya di waktu itu di Australia, saya tidak maju, tapi saya ada di tempat. Saya nangis ketika itu ada seorang pakai baju putih. Rambutnya juga pendek sebahu. Rambutnya putih, saudaraku. Menumpangkan tangan ke atas saya dan berkata, tugasmu belum selesai. Ya, saya hanya hamba. Tugas saya belum selesai. Saya harus menyelesaikan tugas saya. Dan saya bertekad melayani Tuhan sampai akhir hayat saya. Umur saya sudah 71 juga, saudara. Gigi sudah banyak yang ompong, saudara. Ya, mungkin wajah juga banyak yang keriput, saudara lihat. Tapi saya bersyukur sampai akhir hayat saya bersama Pak Adi, saya akan tetap melayani Tuhan. Apapun tantangannya, seberapa yang Tuhan berikan jemaat kepada saya terima. Dengan setia, saya akan tetap melayani dia. Terima kasih untuk semua yang sudah melayani dan layani dia sebagai seorang hamba yang setia sampai akhir hayatmu. Menjadi hamba yang berkenan kepada Tuhan. Tadi dikatakan yang terutama yaitu menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Yang tidak dikuasai oleh kedagingan, keegoisan kita. Tapi mari kita melayani dia dengan kasih, dengan setia. Dan juga sampai akhir hayat kita. Tuhan memberkati kita semua. Mungkin Pak Adi ada. Saya hanya menambahkan bahwa kesetiaan itu di atas segala-galanya. Saudara boleh menjadi orang yang pintar, orang yang bisa melayani macam-macam pelayanan. Tapi kalau tidak setia, itu nilainya kosong di mata Tuhan. Biarlah Anda setia dari perkara yang kecil, Tuhan yang akan memperhitungkan semuanya dan akan mempermuliakan hidupmu masing-masing. Biarlah Jemaat Galilea, walaupun kami sering yaitu meninggalkan, tapi bukan kami tanpa alasan,
saya harus mengalami pengobatan untuk mata saya, di mana saya harus disuntik ini yang bola yang hitam-hitam ini disuntik, dan dokternya sudah berkata lebih baik di Indonesia saja, di negaramu. Dan saya berkata tidak berani. Saya tetap, dokternya juga orang Kristen, orang yang aktif melayani Tuhan, dan itulah dia bebaskan semua tanpa bayar sama sekali. Itu semua hanya anugerah, berkat daripada Tuhan, walaupun kami tidak pernah memikir sama sekali. Tapi semua segala puji, hormat, syukur kami persembahkan kepada Tuhan. Saya ingat saudara, gedung ini jadi pada saat istri saya divonis pada waktu itu adalah kanker. Saudara mendengar kata kanker ya, kanker. Itu sudah Anda bisa bayangkan tanpa bisa diobati dan sebagainya. Apa yang saya lakukan, saudara? Pada gedung ini hampir jadi, di bawah sudah ada ruang doa. Saya masih bisa duduk dengan spon. Walaupun sekarang saya susah sekali kalau duduk demikian. Saya nangis kepada Tuhan. Saya berseru kepada Tuhan. Dan lebih-lebih saudara, pada saat itu dia ada di Australia, dia pergi ke dokter, saya masih ingat nama dokternya, Orla McNally, orang Jew, orang Yahudi. Dokternya berkata kepada dia, panggil suamimu. Saudara, siapa saja kalau dokter itu berkata panggil keluargamu, itu Anda mendapat insting firasat yang kurang baik. Nah saudara, tepat gedung ini hampir jadi, sudah ada di tempat parkir mobil itu, kurang itu. Saya harus tinggalkan dengan segera. Saya harus berangkat ke Australia. Apapun yang terjadi, saya hanya berserah kepada Tuhan. Dan tadi saya tambahkan kesaksian istri saya pada waktu kami datang ke gereja Bule, pada waktu itu gereja berbahasa Inggris, dan tadi sudah disaksikan bagaimana seorang yang kelihatannya berjubah putih itu berkata, tugasmu belum selesai. Kami percaya itu malaikat Tuhan. Setelah itu kami cari, tidak ada orang yang tadi berbadan besar, jubah putih, tidak ada. Kami percaya itu malaikat Tuhan. Biarlah pada saat ini Tuhan Yesus memberkati setiap jemaat Tuhan, baik yang ada di belakang saya sebagai pelayan-pelayan Tuhan di mimbar ini, maupun yang Desi yang ambil video. Diberkati Tuhan dan saudara semua yang hadir. Tuhan yang memberkati.
Tuhan yang menumpangkan tangan berkat kepada saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya percaya saudara di sini ini banyak sekali yang mungkin dari sekolah minggu ya, seperti Vana dan yang lain. Dan juga yang diberkati sampai pun yaitu menjadi pasangan yang berbahagia di tempat ini. Saya percaya Anda ini semua adalah generasi penerus buat gereja Galilea. Saya percaya yaitu Anda semua ini. Ya, saya tidak sebut nama Anda satu persatu, tapi saya percaya Anda ini akan menjadi generasi penerus. Kita yang sudah tambah tua, tapi Anda semua ini akan dipakai Tuhan untuk membesarkan gereja Galilea ini. Ya, karena visi yang Tuhan berikan kepada saya tidak hanya bawah ini penuh, tapi sampai atas juga akan penuh. Dan itu saya imani. Dan iman itu akan menjadi kenyataan. Dan saya percaya bahwa Anda semua ini ya yang setia di tempat ini, Anda ini akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Sebab itu setialah dan tetap layani Tuhan sampai Tuhan datang. Tuhan memberkati. Terima kasih atas doa-doa Anda semua untuk Bapak Ibu Pendeta, dan saya pun tidak lupa mendoakan nama Anda semua. Terima kasih. Satu semboyan saya masih ingat sekali untuk Jemaat Galilea, The Victorious Galilea Family. Amin. Ya, itu semboyan yang peganglah. Anda menjadi orang yang berkemenangan apapun tantangannya, apapun problemnya. Anda terakhir akan keluar bukan sebagai pecundang, Anda akan keluar sebagai pemenang. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih saudara untuk semua yang sudah melayani, juga semua pengurus di tempat ini, dan juga semua yang sudah melayani baik musik, sound system, LCD, LED, maupun juga multimedia, maupun juga singer, song leader, dan semuanya yang mungkin saya ada juga yang kamera ataupun yang lain yang saya belum sebut. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Juga untuk para pendoa, juga para kolektan, untuk para pelayan perjamuan suci, Asyir dan yang lain yang mungkin yang sudah melayani di tempat ini. Kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati Anda semua.